Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taslim yang Allah muliakan, hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengaruniai kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama iman, Islam, dan kesehatan. Sahabat taslim yang Allah muliakan, ternyata dalam jiwa manusia ini ada dua perkara. Bila dua perkara ini tidak dimaksimalkan secara baik, maka manusia bisa berpotensi menjadi buas. Manusia juga bisa berpotensi menjadi baik. Pertanyaannya adalah, apa itu dua hal yang menyebabkan manusia bisa menjadi mulia dan hina? Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh Allah telah menciptakan manusia, mengilhamkan kepada manusia sukma kebaikan dan sukma kefasikan. Sahabat yang Allah muliakan, karena manusia memiliki sukma kebaikan dan keburukan, atas hal itu dalam hidup kita butuh yang namanya perbaikan diri kita, atau disingkat tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita. Pertanyaannya adalah, sahabat taslim yang Allah muliakan, apa caranya agar kita dapat membersihkan noda dosa dalam hati kita dan penyakit-penyakit hati kita? Yang pertama adalah senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi bersih. Sahabat, kenapa hati perlu dibersihkan? Ya, apapun yang terjadi hari ini, musibah, kekacauan, pembunuhan, pemutusan silaturahim, sifat serakah, ini semua terjadi karena di dalam sukmanya adalah nafsu, syahwat yang didorong oleh syaitan. Sehingga kita butuh mujahadah dengan berzikir pada Allah. Manusia bila tidak memperbaiki hatinya, maka dari manusia yang mulia, yang kata Allah sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang mulia bisa menjadi manusia yang sangat hina. Saya beri satu contoh yang mudah. Kalau binatang masuk ke ladang seorang petani, cuman dia makan, kalau ubi ya makan daunnya, kalau ada buah yang nolol dia makan. Tapi kalau manusia punya sifat buas, maka bukan saja barangnya yang diambil, manusianya pun akan dihabisi, akan dibunuh. Barangnya diambil, orangnya pun dihabisi. Karena manusia punya jiwa kotor, maka perlu dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah, ketika kita sudah membersihkan jiwa kita daripada penyakit hati, noda-noda dosa, maka jiwa yang bersih ini dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Sholat, zikir, menolong orang, peduli sama orang, maka akan melahirkan sifat takwa. Jadi takwa itu muncul melalui dua proses. Yang pertama, proses penyucian, sudah bersih dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, muncul takwa pada Allah. Sehingga kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika manusia sudah takwa, Allah beri solusi-solusi kebaikan dan keberkahan di dunia, dan juga dia akan meraih kemuliaan di akhirat. Sebab Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Ingin sebuah bangsa itu menjadi baik, berkah, sejahtera, maka kuncinya adalah iman dan takwa pada Allah. Iman, takwa itu muncul melalui dua proses, yaitu proses mujahadah, pembersihan jiwa dari noda dan dosa, penyakit hati, dan hiasi jiwa ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan menolong orang, baca Quran, tahajud, kemudian senantiasa berada di garda terdepan dalam sabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, insyaallah akan meraih keberkahan dunia dan akhirat. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan pagi. Mudah-mudahan pastikan diri kita selalu bermujahadah membersihkan jiwa kita, sehingga fisik kita, lingkungan kita, semua menjadi berkah akan kehadiran kita. Insyaallah kita menjadi manusia yang wajib. Manusia wajib, manusia yang bermanfaat. Ada manusia haram, kehadiran dia dimusuhi, dibenci, didoakan agar dia segera tiada di tempat tersebut karena tidak memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit kah?